Cerita di video kali ini mungkin cocok untuk kamu yang kini sedang menggeluti seni bersikap bodoh amat, atau kamu yang kadang mudah sekali terpengaruh oleh kritikan orang lain. Di akhir kisah, kita akan menyimpulkan poin apa saja yang bisa kita pelajari dari kisah berikut ini. Oke, langsung saja, begini kisahnya. Alkisah, ada seorang ayah dan anak yang menaiki seekor keledai. Keledai tersebut sebenarnya terlalu kecil untuk dinaiki oleh dua orang. Namun, karena tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai kendaraan, apa boleh buat? Terpaksa, keledai kecil itulah yang digunakan. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah warung. Penjaga warung yang melihat keledai kecil dinaiki oleh dua orang langsung berkomentar. "Waduh, apa gak kasihan, Pak? Masa keledai kecil begini dinaiki dua orang?" Si bapak manggut-manggut. Lalu keduanya pun turun dari keledai. Mereka berdua pun lalu berjalan kaki sambil menuntun keledai tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka berpapasan dengan seorang pemuda pengembala yang kebetulan lewat di sana. Pengembala itu lalu iseng bertanya, Kok keledainya gak dinaikin, Pak? si ayah pun menjawab, "Keledainya kekecilan, Mas, kalau dinaiki dua orang." Pemuda pengembala itu lalu berkata, Tapi sepertinya keledai ini kalau dinaiki sama satu orang kayaknya masih kuat, Pak. si bapak nampak berpikir dan kemudian berkata, "Benar juga. Ya sudah nak, kamu aja yang naik, biar bapak saja yang jalan kaki." Si ayah pun kemudian turun, sedangkan anaknya tetap duduk di atas keledai tersebut. Selang berjalan beberapa menit, di depan mereka ada seorang kakek tua yang saat itu terlihat sedang mengupas kelapa. Si kakek yang kebetulan melihat mereka lalu berkata, "Gak salah nih Pak, maaf nih ya. Masa bapaknya jalan kaki anaknya enak-enakan sendiri? Gak baik Pak, nanti anaknya kalau udah gede bisa ngelunjak loh Pak." Si bapak nampak berpikir, "Betul juga. Turun kamu, masa bapak yang sudah tua jalan kaki, kamu enak-enakan di sana? Nanti orang nyangkanya bapak gak berhasil didik anak lagi." Kini posisi pun terbalik. Sang anak yang jalan kaki sedangkan sang ayah yang duduk di atas keledai. Si ayah berpikir, kini tidak akan ada yang mengkritik mereka. Namun, sekitar 15 menit mereka berjalan, seorang ibu-ibu yang kebetulan saat itu sedang mengambil rumput untuk ternak, yang melihat si anak berjalan kaki sedangkan si ayahnya duduk di atas keledai, sontak berkata, "Egois betul bapak ini. Bapak enak-enakan naik keledai, sedang anak sendiri harus jalan kaki. Di mana-mana ayah itu berjuang untuk anaknya. Ini malah sebaliknya." Mendengar itu, si ayah nampak garuk-garuk kepala. Si anak tiba-tiba punya ide. Ia lalu berkata kepada ayahnya, "Aku punya ide ya. Bagaimana kalau kita gotong saja keledai ini? Mungkin kalau caranya gitu, gak ada yang menyalahkan kita." Keduanya pun sepakat. Dan keledai pun akhirnya dipikul oleh mereka berdua. Beberapa saat berjalan, ada seorang petani jagung yang nampak keheranan melihat apa yang dilakukan oleh ayah dan anak tersebut. Ia berseru, "Astagfirullah, dunia emang udah mau kiamat kayaknya. Dulu manusia ngendarain keledai, sekarang malah keledai yang ngendarain manusia. Aneh." Mendengar kritikan tersebut, si ayah emosi bukan main. Dari tadi salah mulu. Ya sudah, kita buang saja keledai ini." Akhirnya si anak dan ayah itu pun meninggalkan keledai tersebut. Beberapa jam setelah keledai itu ditinggalkan, si pemilik warung yang tadi menegur ayah dan anak tersebut beberapa waktu yang lalu, tak sengaja menemukan ada keledai di pinggir jalan. Si pemilik warung berkata, Wah, lumayan ya ada keledai nganggur. si pemilik warung itu pun lalu membawa keledai itu ke rumahnya. Ia berencana akan memasak keledai tersebut untuk keluarganya. Begitu ia tiba di rumah, pemilik warung itu lalu disambut oleh keluarganya yang tak lain adalah si pemuda pengembala, ibu-ibu pencair rumput ternak, kakek tua pengupas kelapa, dan si petani jagung. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tak akan lepas dari yang namanya kritik. Tidak peduli apapun yang kita lakukan, sang pengkritik pastilah selalu ada. Kritik mungkin sebagian ada yang bersifat membangun,
Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa kritik ada juga yang hanya sebatas kritik dan bahkan ada juga orang yang memberikan kritik dengan tujuan hanya untuk memanfaatkan diri kita. Cerita ini tidak bermaksud mengajarkan kita untuk anti kritik, melainkan untuk lebih cerdas dalam mencerna berbagai kritik yang kita terima. Oke, sekian di video kali ini. Saya Ridwansyah, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe.